Assalamualaikum, semangat pagi YouTube. Akhir tahun 2019 lalu, aku liburan ke Jogja. Kali ini perjalananku naik bus PO Murni Jaya berangkat dari Bekasi jam 5 sore. Seperti apa sih serunya perjalanan ke Jogja kali ini? Dan berapa biaya yang dibutuhin ke Jogja saat high season liburan di akhir tahun? Tonton sampai selesai ya. Jam setengah 5 pagi, aku udah sampai di Terminal Giwangan. Terus jam setengah 6 menuju Terminal Trans Jogja yang lokasinya bersebelahan sama Terminal Giwangan. Aku pilih rute ke Stasiun Lempuyangan karena janjian sewa motornya di sana. Lempuyangan jalur Iya. 4A. Jalur 4A. Jalanannya masih agak sepi, masih jam 6 pagi. Oh ya, di sebelah kiri itu Stasiun Lempuyangan. Kalau kamu ke Jogja naik kereta ekonomi, turunnya pasti di Stasiun Lempuyangan. Nah, ini aku mau nyebrang ya ke arah lurus karena mau janjian sama penyewaan motor. Kita janjiannya di tempat penitipan motor. Baiknya untuk sewa motor ini booking sebelum hari H karena takut nggak kebagian, apalagi kalau musim liburan di saat high season. Tapi saat aku ke sana, ini yang di sebelah kanan ini sih banyak yang masih ready sewa motornya, tapi kan kita jaga-jaga aja ya. Aku sewa motor di rental motor Samiran, harga waktu itu 100.000 untuk tipe motor Beat. Harga sewaktu-waktu bisa berubah tergantung sikon dan jenis tipe motor. Waktu itu aku bookingnya kurang lebih 2 minggu sebelum hari H karena musim liburan. Ini udah include sama jas hujan dan aku isi bensin 20.000. Yuhu, saatnya eksplor wisata di Jogja. Kita mau ke Bukit Kelangon. Udah gak sabar banget pengen ngeliat Gunung Merapi dari deket. Kelihatan kan tuh dari jalan aja Gunung Merapinya. Udah kelihatan dari jauh. Ini lewat jalan Kaliurang. Jaraknya dari Stasiun Lempuyangan sekitar 32 km atau 1 jam lebih 5 menit. Nah, ini jalannya udah mulai agak pedalaman. Kalau aku nyebutnya udah kayak masuk hutan gitu. Pohon-pohon tinggi di sepanjang kanan kiri jalan. Di jalan ini juga kadang kita temuin truk-truk pengangkut tanah. Adem banget ya kan dilihatnya, sejuk. Ini jalanannya udah agak nggak rata ya, agak-agak hancur. Tapi nanti setelah ini kembali mulus lagi jalanannya. Ini ikutin petunjuk arah aja. Kalau nggak ada petunjuk arahnya, bisa tanya sama warga yang melintas di situ. Dari sini kelihatan lagi Gunung Merapinya cukup jelas. Tapi ini masih jauh dari tempat wisatanya. Kita masih di pemukiman warga. Tadi aku juga ngeliat tulisan jalur evakuasi. Nah, sepanjang perjalanan tadi aku ngebayangin rasanya jadi warga lereng Merapi saat Gunung Merapi meletus tahun 2010 lalu. Ya, namanya juga hidup, ada indahnya, ada pahitnya, tergantung kita gimana cara nyikapinnya aja lah. Ini udah mulai masuk ya ke kawasan wisata Bukit Kelangon. Bukit Kelangon ya Mas? Iya. Iya. Berapa? 3.000 sama 14.000. Jadi tuh ada ibu-ibu mikul alang-alang, kuat-kuat ya tinggal di daerah gunung. Berapa jauh dia jarak tempuhnya, berapa berat beban yang dipikulnya. Ini jalanannya masih berkelak-kelok naik turun. Aku tuh ngerasa ini Bukit Kelangon jauh banget paling ujung, gak nyampe-nyampe gitu. Yeay, alhamdulillah akhirnya sampai juga di Bukit Kelangon. Sayangnya
untuk ke Bukit Kelangon ini anak aku Arkan gak bisa ikut. Next time insya Allah ya nak ya, kalau ada rezeki lagi kita jalan-jalan lihat gunung lebih dekat, atau mungkin kita bisa naik gunung bareng, amin. Tapi ini tempat bisa kok untuk anak batita. Aku sampai Bukit Kelangon jam 7 pagi, usahain kalau kesini sebelum jam 12 siang, karena di atas jam 12 kabut udah mulai turun, jadi Gunung Merapinya bisa nggak kelihatan. Fasilitas di sini lengkap, ada toilet, musola, bisa sepedahan juga untuk memacu adrenalin, bisa camping juga. Oh ya, harga makanan di sini menurut aku lumayan murah. Waktu itu aku makan 2 porsi soto pakai nasi plus 1 teh anget cuma 20.000. Selanjutnya di Jogja ke Taman Sari, yaitu situs sejarah yang dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I tahun 1700-an. Taman Sari ini dulunya adalah tempat pemandian para istri-istri raja, ada juga berupa taman-tamannya, kolam-kolam, dan juga masjid bawah tanah. Banyak pengunjung yang ke Taman Sari untuk berfoto-foto karena gaya bangunan arsiteknya yang bagus. Saat itu aku ke Taman Sari lagi penuh banget dan cuacanya juga cukup panas. Harga masuk ke Taman Sari tiketnya Rp5.000. Kalau kamu ke Taman Sari baiknya pakai jasa Get karena kamu bakalan tahu nama-nama bangunan dan fungsinya yang ada di Taman Sari ketika dulu masih aktif digunakan. Jadi nggak sekedar ini tuh bangunan apa sih yang ada di sini, kok isinya orang-orang aja gitu loh. Nggak terkesan percuma saat datang ke sini. Karena Taman Sari itu tuh isinya tuh ya bangunan-bangunan tua maksudnya bangunan-bangunan kuno. Ya kalau kamu nggak bisa memanfaatkan dengan baik ya bakalan kayak ya udah kok cuman gitu aja sih. Paling cuman foto-foto di spot-spot yang bagus. Dan di sini tuh ada spot foto juga yang bagus namanya Sumur Gumuling. Dia berada di bawah tanah. Sayangnya waktu ke sana aku belum tahu karena kesalahan aku nyari tempat itu kok nggak ketemu-temu ya kan. Nah, jadi ini baiknya kalau kamu mau ke suatu tempat ya, tempat wisata itu googling dulu atau lihat di YouTube dulu biar kamu nggak sia-sia. Aku nyaranin kalian ke Taman Sari sewa jasa Get, tapi kenapa aku nggak pakai? Karena waktu itu aku mampir sebentar ke Taman Sari pulang dari Bukit Kelangon masih jam 10-an sambil nunggu waktu check-in di tempat penginapan. Jadi ya istirahat di sini. Di belakang Taman Sari ada rumah-rumah penduduk yang dimana penduduk setempat memanfaatkan untuk jualan makanan, minuman, pakaian, souvenir, barang antik, atau barang seni. Karena aku ke Jogja saat musim liburan tahun baru, jadi nggak dapat spot foto bagus di Taman Sari ini. Nggak apa-apa, menurutku Taman Sari tetap mempesona dan Jogja tetap istimewa. Oke, sekian video jalan-jalan aku ke Jogja di hari pertama. Jangan lupa kalau kalian merasa bermanfaat dengan video ini untuk di like, share, komen, dan subscribe channel YouTube aku. Nyalahin juga loncengnya. Dan tunggu jalan-jalan aku selanjutnya di Jogja. Thank you.